Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafika Adila, kelas 1A, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Self Healing for Your Soul, ragam efektif mengatasi masalah emosi, trauma, dan depresi. Buku ini ditulis oleh Dedi Yulianto di Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2013. Dedi Yulianto lahir pada tanggal 8 Oktober 1980 di Pati, Jawa Tengah. Ia memiliki semangat tinggi dalam bidang akademik. Ia melanjutkan studinya di Universitas Diponegoro. Ia mengambil jurusan psikologi karena tertarik terhadap perubahan tingkah laku manusia yang tidak dapat diprediksi. Buku ini terdiri dari 172 halaman. Dalam kehidupan, setiap seseorang memiliki yang namanya tantangan hidup. Setiap seorang memiliki cara-cara berbeda dalam menyikapi tantangan hidup. Mungkin ada yang bersikap cuek, masa bodoh, atau bahkan tidak peduli dengan masalah hidupnya. Dan ada juga seseorang yang dalam keadaan menghadapi masalah hidupnya dengan tekanan kejiwaan. Tekanan kejiwaan merupakan gangguan normal yang dialami oleh seseorang. Tekanan kejiwaan ini biasanya berupa emosi, trauma, dan depresi. Tekanan kejiwaan bisa berdampak negatif terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, dalam buku ini bisa mengajak pembaca untuk mengetahui bagaimana cara-cara mudah untuk menghilangkan tekanan kejiwaan, seperti cara mudah mengatasi emosi, cara mudah mengatasi depresi, dan cara mudah mengatasi trauma. Ada beberapa cara mudah untuk mengatasi emosi. Yang pertama, dengan cara mendengarkan musik. Saat seseorang mendengarkan musik, seseorang akan mengalami perasaan yang rileks dan santai. Di dalam musik yang didengar oleh seseorang terkandung gelombang yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Musik tidak juga berfungsi sebagai mengatasi masalah emosi, tetapi juga dapat mengontrol kesehatan kejiwaan, kesehatan pikiran, dan meningkatkan kemampuan otak. Yang kedua, banyaknya humor. Menurut Vivian, humor dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dalam keadaan tegang atau keadaan emosi, sehingga dapat mengontrol terjadinya konflik interpersonal. Saat seseorang tertawa, dia akan mengalami keadaan yang rileks dan santai, sehingga pada saat ini ia akan memunculkan pikiran yang jernih, bukan dengan emosi. Yang ketiga, melakukan olahraga secara rutin. Seseorang yang melakukan olahraga secara rutin akan terhindar dari yang namanya emosi. Begitupun sebaliknya, seseorang yang jarang melakukan olahraga akan sering mengalami yang namanya emosi. Yang keempat, melakukan aktivitas. Seseorang yang mengalami emosi kemudian ia melakukan aktivitas yang ia sukai, kemungkinan secara tidak langsung ia akan melupakan masalahnya dan fokus terhadap apa yang ia lakukan, sehingga emosinya akan menurun dan pikirannya akan kembali stabil. Yang kedua, cara mudah mengatasi trauma. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi trauma, yaitu pertama, dengan cara berpikir positif. Ada banyak peristiwa yang membuat seseorang menjadi trauma. Trauma ini tidak bisa dibiarkan secara berlarut karena akan menghambat perkembangan seseorang. Salah satu cara untuk menghindari trauma adalah dengan cara berpikir positif. Menurut beberapa penelitian, seseorang yang memiliki karakter kehidupan yang selalu senang, gembira, merasa puas, dan berpikir positif akan terhindar dari penyakit jantung dan stroke. Cara yang kedua yaitu bisa dengan berdamai dengan masa lalu. Sesungguhnya, trauma yang dialami oleh seseorang bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, yaitu dengan cara berdamai dengan masa lalu dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, memaafkan. Memaafkan peristiwa yang membuat ia trauma bukan berarti melupakannya. Adanya peristiwa seharusnya bisa memberikan pelajaran kepada diri kita supaya tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain atau terjebak ke dalam lubang yang sama. Yang keempat, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sebagai makhluk sosial, tentu kita memerlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan kita. Sikap empati merupakan salah satu cara untuk menghargai seseorang. Dengan kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita bisa memahami bahwa ada orang yang lebih menderita dari kehidupan kita. Yang ketiga, cara mudah mengatasi depresi, yaitu pertama dengan cara istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dapat mendatangkan pemulihan atau penambahan kekuatan. Istirahat bukan hanya dalam batu tidur, tetapi juga dengan bersantai. Dengan posisi tubuh yang santai dalam keadaan istirahat, maka depresi atau penyakit jiwa yang lain akan menghindar dari tubuh kita. Yang kedua yaitu dengan cara mengonsumsi makanan tertentu.
Depresi bisa dihilangkan dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Dengan kita mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, bisa meningkatkan kualitas kehidupan kita. Seseorang yang mengalami depresi sebaiknya memilih makanan yang memiliki tingkat gizi yang cukup tinggi. Yang ketiga, belajar bersyukur. Depresi bisa dihilangkan dengan cara bersyukur. Sudah terbukti bahwa seseorang yang senantiasa bersyukur sangat jarang ia mengalami yang namanya depresi. Dan yang terakhir yaitu dengan berbagi cerita. Seseorang yang selalu mendam masalahnya sendiri sendiri biasanya akan mengalami yang namanya depresi. Nah, perlu kita ketahui bahwa berbagi cerita atau masalah kepada orang lain bisa menjadi penguat pada masa sulit-sulit kita. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan mengenai masalah cara mengatasi emosi, trauma, dan depresi. Sekarang saya akan paparkan kelebihan dan kekurangan dari buku yang sudah saya baca ini. Kelebihannya yaitu buku ini memberikan saya banyak pelajaran. Buku ini juga mudah dipahami ketika membacanya. Kekurangannya yaitu masih ada yang belum dipaparkan dalam buku ini, yaitu bagaimana cara mengatasi masalah emosi, trauma, dan depresi. Mungkin hanya itu saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.